قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا رحمكم الله. Mohon rapihkan rapat kaca sapi yang kosong di depan diisi terlebih dahulu. Saat baru mulai dari tengah kanan dan kiri secara seimbang. Alat komunikasi mohon dinonaktifkan demi kenyamanan perjalanan. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه ليذل من واليت وليعز من عاديت. تبارك ربنا تعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم انصرهم على اليهود الصهيونيين.
اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين من القوم الغاصبين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal masjidil kabir at-taqwa lis-sihhati wal-'afiyah. والذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والهداية. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki suasana bulan Haji, suasana Idul Kurban insyaallah. Maka supaya ada sedikit tambahan informasi ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagaimana kita mempersiapkan Idul Kurban, wabil khusus berkaitan dengan al-udhiyah atau at-tadhiyah, yaitu penyembelihan hewan kurban, karena masih banyak di sana sini hal-hal yang kadang-kadang para mudahhi tidak merasa puas karena ada hal-hal yang menurut mereka tidak sesuai dengan syariah. Padahal kita menginginkan seluruh aktivitas ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasul memberi peringatan, man ahdatsa fi amrina ma laysa minna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan amrina, amrina itu artinya urusanku artinya urusan keagamaan, mudahnya begitu. Barang siapa yang melakukan perbuatan berkaitan dengan urusan keagamaan, malaysa minna, tetapi tidak didasarkan pada sunnahku, aturanku, fahuwa raddun, maka aktivitas itu ditolak. Ini yang kita khawatir. Kita sudah capek-capek berjuang, capek-capek berkorban, capek-capek mengeluarkan harta kekayaan, tapi raddun ditolak. Karena ada dua syarat utama diterimanya amal ibadah. Yang pertama adalah keikhlasan hati, keikhlasan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah. Yang kedua adalah ittiba'u syariat, tunduk pada syariat. Jadi kalau kita niatnya sudah bagus tapi caranya tidak bersyariat, raddun juga begitu. Jadi hal-hal inilah yang mendorong penulis untuk menulis. Saya untuk membacakan beberapa ketentuan hadis-hadis Rasulullah yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Pertama, bahwa ibadah kurban merupakan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam harus berkorban, bahkan korbannya itu tidak main-main, harus putranya sendiri. Karena begini, Nabiullah Ibrahim itu dulu berada dalam kegelapan, di mana lingkungan hidupnya berada dalam ketegangan, dalam dekadensi moral, karena hukum berorientasi pada kekuasaan sang raja zalim. Dialah Namrud, segala ucapannya menjadi titah, segala ucapannya menjadi hukum. Maka kebenaran hanya ada pada diri Namrud, sehingga mereka menuhankannya atau Namrudnya memandang dirinya sebagai Tuhan. Nah, dalam kesempatan seperti itulah kehidupan sosial, politik, ekonomi hancur-hancuran, yang buat menekan yang lemah, yang berkuasa menindas yang tidak berkuasa, yang lemah. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam cari jalan bagaimana ini solusinya. Beliau dengan kecerdasan yang Allah berikan selalu bertanya-tanya, di mana sebenarnya persoalan utamanya ini? Hancurnya moralitas bangsa ini di
dari mana ini asalnya. Ternyata kesimpulannya bermuara pada salahnya pola pikir, salahnya keyakinan yang dipegang. Karena yang dipegang adalah hawa nafsu. Maka hawa nafsu la'ammaratun bisu, selalu mengarah kepada perbuatan buruk. Maka akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkontemplasi, terus menerus mencari pencerahan. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim AS diberikan pencerahan, yaitu diberikan hidayah oleh Allah SWT, betapa bahagianya beliau, kebahagiaan yang melebihi segalanya. Itulah kekayaan termahal bagi Nabi Allah Ibrahim adalah hidayah. Maka dengan syukurnya kepada Allah, beliau siap mengorbankan apapun demi kecintaan kepada Allah yang telah memberinya jalan keselamatan, jalan solusi atas segala persoalan. Nah, namun Nabi Ibrahim tidak punya keturunan. Khawatir ini nanti kesana bagaimana ini keturunan kalau tidak ada, sebab siapa yang melanjutkan estafeta dakwah. Akhirnya berpuluh tahun Nabi Ibrahim baru diberikan seorang anak. Bergeser kecintaan Nabi Ibrahim yang tadinya lebih cinta kepada Allah, tiba-tiba lebih cinta kepada istri, kepada anak. Maka Allah memberikan ujian berat supaya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih tetap lebih cinta pada Allah daripada pada makhluk. Maka itulah salah satunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji, apakah dia akan cinta kepada Allah atau cinta kepada makhluk, lebih cinta kepada Allah atau lebih cinta kepada harta dunia. Akhirnya diuji dengan sesuatu yang paling dicintainya di dunia itu, yaitu seorang anak. Maka Allah mengujinya, sembelih Ibrahim Ismail. Ini berat. Cinta yang tadinya Masya Allah, mohon supaya Allah segera turunkan, berikan anak. Dapat anak, cinta yang luar biasa bergeser dari cinta kepada Allah. Maka untuk supaya Ibrahim tetap selamat, agar tetap Allah lebih dia cintai daripada dunia, maka sembelih Ismail. Itu hanya ujian tentu, karena Allah tidak pernah sudah selama perjalanan dunia ini ada, Allah tidak pernah memerintahkan manusia untuk mengorbankan manusia. Tapi ini hanya sekedar ujian. Nah itulah maka akhirnya syariat berkorban sejak Nabi Ibrahim AS sampai hari ini. Itu sebagai prolog saja Bapak Ibu. Artinya apa? Kita ini punya harta nanti di Yaumul Nahar. Bagaimana nih Allah minta kepada kita, cinta kita pada harta kita, gak mau berkurang sedikit pun, tapi berbandingkan dengan Allah yang lebih kaya raya, yang sudah memberikan kekayaan pada kita. Allah tidak minta banyak-banyak, sedikit saja. Ya, karena pada hartamu ada hak fuqara wal masakin. Inna fi amwalikum haqqun lis-sa'ilin. Haqqan lis-sa'ilin. Inna fi amwalikum haqqan lis-sa'ilin, kata Allah. Sesungguhnya pada hartamu ada hak bagi mereka yang membutuhkan. Ini Allah terus mengingatkan kepada kita. Sedikit saja kata Allah, tidak harus semua dibelanjakan, diinfakkan, dikorbankan untuk orang lain, tidak, sedikit saja. Cuma karena kecintaan manusia kepada dunia ini sehingga sedikit pun tidak mau lepas. Nah inilah barangkali nanti kita sama diuji oleh Allah seperti Nabi Ibrahim, tapi tidak anak kita, tidak yang lain, cukuplah hewan saja, begitu ya, sapi saja atau domba saja. Nah itulah barangkali. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah ini Rasulullah SAW bersabda, ma'amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahr yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam daripada
mengalirkan darah hewan. Artinya di Yaumil Nahar ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Paling dicintai oleh Allah. Tidak ada amalan lain sehebat apapun paling dicintai Allah di hari Nahar itu kecuali ihramul dam, yaitu menyembelih hewan kurban. Ini amalan terbaik yang dicintai oleh Allah di hari itu. Begitu kata Rasulullah. Innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Apa hubungannya nanti hewan kurban yang kita sembelih dengan kehidupan yaumil akhir kita? Kalau hubungannya dengan keduniaan kita, artinya ada nilai kemanfaatan yang akan kita berikan kepada seseorang. Itu pasti kalau di dunia. Sekarang urusannya di akhirat, apa manfaat dari hewan kurban yang kita sembelih? Kata Rasul, innaha, sesungguhnya hewan kurban tadi, la, benar-benar ta'ti, akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, biquruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, lengkap dengan kuku-kukunya. Wa anna dama la yaqa'u min Allah bimakanin, ketika darah itu sudah kita keluarkan dari hewan, maka sebelum jatuh itu darah ke tanah, kata Rasul, maka Allah akan terima, akan segera terima oleh Allah pahalanya sebelum darah menetes. Fatibu biha nafsa, maka dengan hewan kurban ini hendaklah hatimu berbahagia. Berbahagia karena akan memperoleh pertolongan Allah di yaumil akhir. Di saat kita dalam kesulitan nanti di yaumil akhir, dalam kegelisahan, ketakutan akan segala keputusan yang akan terjadi di yaumil akhir, tiba-tiba nanti ada penolong. Penolong kita adalah amal-amal saleh kita. Salah satu di antaranya binatang yang kita sembelih pun akan membantu kita. Bahkan dalam satu riwayat, jika di Shiratal Mustaqim kita nanti akan melewati jembatan itu, maka di saat ketakutan seperti itu, kegelisahan itu, dia akan datang. Korban-korban kita akan datang membantu kita. Mungkin kita tumbangkan nanti melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Demikianlah dalam riwayat ini, betapa kata Rasul, berbahagialah kalian yang sudah bisa berkorban nanti di yaumil akhir. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Bukhari ini, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabaha ba'da as-salat faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin." Ini waktu penyembelihan yang diterima oleh Allah SWT itu kapan? Yaitu harus sesudah sholat. Jadi man dhabaha ba'da shalah, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sesudah sholat Id, faqad tamma nusukuhu, maka sempurnalah amal ibadah kurbannya, wa asaba sunnatal muslimin, dan telah menepati sunnah kaum muslimin. Jadi tidak boleh kita berkurban sebelum sholat Id. Ada dulu para sahabat, salah seorang sahabat sudah berkorban sebelum sholat Id. Maka kata Rasul, korban lagi di tempat lain. Kemarin kan di tempat sana ya kamu berkorban, harus korban lagi di tempat yang lain. Kenapa? Ya itu mah untuk keluargamu saja. Jadi kalau kita menyembelih hewan kurban, tapi sebelum sholat Id, itu seperti kita menyembelih biasa saja untuk keluarga kita. Jadi harus sholat Id. Kemudian hadis Rasulullah SAW juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi. Aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhi. Beliau tinggal di Madinah itu 10 tahun. Karena di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, selama 10 tahun itu Rasulullah qama yudhi, senantiasa berkorban. Nah,
Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa kurban ini menjadi sunnah Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan. Jadi tidak ada istilah tak lima kamari atau kamari antus gitu. Jadi kurban mah tidak begitu, tidak kamari antus. Ya sama dengan kita lah. Kenapa hari ini makan kan kemarin udah. Kenapa hari ini harus mandi? Capek-capek kayak kotor diri kemarin sudah. Ya sama berkorban juga, tidak ada istilah kan kemarin sudah tidak. Kecuali haji. Kalau haji cukup sekali. Tapi kalau berkorban mah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi belum terus-terusan berkorban. Nah, itu amalan Rasulullah SAW. Kemudian hadis lagi yang diriwayatkan oleh Hakim bahwa Nabi SAW berkata kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatika fashhidiha." Silakan wahai Fatimah berdiri di dekat itu hewan kurbanmu itu, fashhidiha, dan saksikanlah. Jadi kalau kita berkurban ini hendaknya kita ikut menyaksikan. Ini hadis Fatimah ini. Jadi jangan nyamakan mereka penyembelih kumaha lamun disembelih teh sapi nate kering gitu, sapi nate cacingan gitu, terus nyerahkeun ka panitia bawa sasi kering, sasi sapi kurus. Padahal kita sudah gede duitnya keluarnya, kumaha teh gitu ya. Jadi sebelum dikorbankan itu mana sapi kelompok kami ini, kita mengenal betul Pak, deketin itu sapinya, mesti borokan gitu, mesti pecak gitu, harus saksikan oleh kita. Oh ini sapi bapak ini. Nanti ketika penyembelihan ini seperti Rasulullah bertanya kepada minta kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatika." So, ngadep dekat hewan kurbanmu, fashhidiha, saksikan itu hewan kurbanmu. Jadi bagusnya begitu Pak. Jadi kita ikut menyaksikan supaya puas kita. Muntiasa mah mencitku sorangan, gitu. Muntiasa, tapi itu menang mencit sorangan. Ini sepahili berarti, ya, mencit sorangan dia mencitku sorangan. Beda ya, menyembelih sendiri dengan menyembelih oleh diri sendiri. Beda. Ada mesti ulang mencit sorangan. Ya, mesti ulang berkorban. Istilah namanya aja. Ustaz tadi mencit sorangan, ya, atau kumaha gitu. Nah, jadi kita saksikan sekalipun kita tidak menyembelihnya. Kalau bisa kita yang menyembelihnya. Seperti Rasulullah, selalu beliau yang menyembelihnya. Gitu. Tidak orang terbiasa kan gitunya. Nah, apa-apa kita serahkan, tapi fashhidiha, Fatimah saksikan itu hewan kurbanmu. Fa innahu yaghfiru laka 'inda awwali qatratin min damiha. Kullu dhanbin amal tahap. Coba ini keunggulannya kalau kita menyaksikan sendiri hewan kurban yang kita sendiri, di situ ampunan Allah datang. Yaghfiru laka an 'inda awwal qatratin min dami. Ketika tetesan hewan kurban kita itu menetes pertama itu ampunan Allah bagi kita yang menyaksikan di situ. Jadi itu keuntungannya Pak. Gitu. Jadi kita saksikan setiap tetes darah, tetesan darah pertama itu ampunan buat kamu kata Rasulullah. Jadi lebih gitu kan. Jadi semua dosa ini kullu dzanbin amaliyati. Jadi setiap dosa yang kamu lakukan itu dengan tetesan darah pertama hewan kurban yang kamu saksikan itu ampunan dosa bagimu. Itu lebar maksudnya Pak. Ya, makanya nanti panitia kalau coba ini hewan kurban nomor 1, siapa saja datanglah keluarganya itu, saksikan, mereka menyembelih, ya berikan ruang tempat. Nah ini bagi ya yang mudahhi. Jadi istilahnya mudahhi ya, yang populer muqarrib, itu nggak ada istilah muqarrib itu dalam hadis, dalam istilah Islam nggak ada muqarrib itu. Ya, mudahhi yang benar itu yang berkurban. Mudahhi. Yang bolehlah kita ubah ya. Betul, muqarrib. Dari mana itu? Kan dari kurban Ustaz. Tapi tidak ada istilah itu dalam fikih Islam, dalam hadis-hadis yang ada mudahhi. Mudahhi yang berkorban. Nah, yang mudahhinya ini harus hadir. Bagusnya
Ya kecuali kalau uzur ya. Kalau uzur ya tidak apa-apa. Nah, kemudian hadis-hadis yang lain lagi. Ini hadis Rasulullah. Ada lagi salah seorang sahabat Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulullah sallallahu pernah bertanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, ada apa sih dengan hewan-hewan kurban ini ya Rasulullah? Ada urusan apa sih kok kita juga harus berkorban? Kata Rasul, sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Ini sunnah Ibrahim, sunnah Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim. Sunnah Nabimu, sunnatu abikum, sunnah bapakmu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi Rasulullah SAW ini orang yang sangat dekat kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saking dekatnya maka sholawatnya pun sholawat Ibrahim menjadi diabadikan dalam sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamid. Ini sholawat Ibrahim ini diabadikan karena betapa erat hubungan antara ajaran Islam dengan Nabi Ibrahim. Kenapa ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada kelompok agama yang menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim tapi mengaku sumber ajaran kami adalah Bapak Abraham. Tapi sudah jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Malah mereka ini, dua kelompok ini, maaf ya, Yahudi Nasrani, mengklaim Ibrahim itu Yahudi. Begitu. Yang Nasrani, Ibrahim itu Nasrani. Ya, bandingkan itu klaim itu dalam Al-Quran. Kata Allah, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia Muslim, minal muslimin, dia Muslim. Oh gitu, dia Muslim. Jadi orang Muslim dia, bukan Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Yahudi dan Nasrani? Kan Yahuda belum lahir. Yahudi anak Yakub, Yakub anak Ishak, Ishak anak Ibrahim. Bagaimana Ibrahim disebut Yahudi? Ya, sebab Yahudinya belum lahir. Bagaimana disebut Nasrani? Tuh pernah beliau lahir ketika Nasrani lahir. Karena agama Nasrani lahir belakangan 400 tahun sesudah Nabi Isa wafat, baru 400 tahun. Ya sekitar 30-40 tahun Nabi Isa sudah wafat baru datang ke Nasrani. Bagaimana kata Allah kalian mengaku Ibrahim orang Yahudi dan Nasrani? Dia Muslim kata Allah, dia Muslim. Maka Rasulullah terus mengikatkan diri bahwa Islamlah agama yang mewariskan agama-agama Allah sebelumnya. Salah satu di antara warisannya adalah yaitu penyembelihan hewan kurban. Saya kira itulah saja dulu. Nanti bagaimana hewan kurban yang harus hati-hati supaya jangan sampai asal-asalan. Nanti hadis-hadis Rasulullah SAW kita baca pada saat berikutnya tentang bagaimana hewan kurban yang sah untuk dikorbankan. Itulah saja barangkali yang ada sekalipun informasi sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT pada hari lahir memberikan rezeki kepada kita semua sehingga kita bisa berkorban pada saatnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa a'lamukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mau cari